Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Alhamdulillah Bu Mia, untung Ibu cepat bawa kemari. Kalau terlambat sedikit, akibatnya bisa fatal. Anak Ibu kekurangan oksigen. Kenapa bisa begitu, Bu? Bu Mia, ada apa? Gak ada apa-apa kok, Dok. Sepertinya kamar saya ventilasinya kurang bagus. Jadi kemungkinan itu yang menyebabkan bayi saya kekurangan oksigen. Ya sudah, cukup dulu. Nanti kalau ada apa-apa, langsung bawa kemari ya. Terima kasih ya, Dok. Saya permisi dulu. Maaf ya Mas ya, aku pikir aku hamil. Soalnya belakangan ini aku ngerasa mual dan muntah-muntah terus. Tapi ternyata setelah diperiksa aku masih belum hamil, Mas. Nggak apa-apa sayang. Mungkin Allah belum mengizinkan kita untuk mempunyai keturunan. Ya udah, kamu ke mobil dulu ya. Iya Mas. Aku mau nebus obat. Astagfirullahaladzim. Mia, Rio, kamu udah lahiran? Anak kamu laki-laki atau perempuan? maaf Rio, saya buru-buru harus pulang. Mia. Kita udah lama nggak ketemu, Mia. Aku mau ngobrol sama kamu. Suami kamu kemana? Mia, mata kamu nggak bisa bohong, Mia. Kamu ada masalah? Masalah keluarga? Nggak ada kok Rio, saya harus pulang, permisi ya. Mia. Hebat. Jadi rupanya kamu kesini ketemu sama mantan kamu ini. Iya? Lu mantannya kan? Lu apain istri gua? Hah? Lu nguapin perasaan lu yang paling dalam ini ke istri Bro, gua? dengerin Hah? gua. Diam lu! Astagfirullahaladzim, Mas Fadlan, jangan. Astagfirullahaladzim, Mas Fadlan. Jangan, Mas. Rio. Bro, gue bisa Jelasin apa? Hah? sakit, bro. Apa yang lu mau jelasin? Hah? Sini. Astagfirullahaladzim, Mas Fadlan. Biar gua yang Udah, jelasin Mas, sama udah. lu. Diam, kamu diam. Ini nggak seperti yang Mas pikirin. Sabar. Kau siapa? Ini rumah sakit, Mas. Jangan ribut-ribut, Mas. Sabar. Awas dulu ya. Ayo pulang ya. Bangun! Aku mau bicara sama kamu. Mau bicara apa, Mas? Coba kamu terus terang sama aku. Anak ini pasti bukan anak aku kan? Ini pasti anak hubungan kamu sama si Rio, mantan kamu itu. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Mas. Anak ini anak kandung kita. Diam kamu! Udah kamu ngaku aja. Anak ini bukan anak saya kan? Demi Allah, Mas. Ini anak kandung kita. Aku gak ada apa-apa sama Rio. Saya nggak percaya! Mia! Mia, bangun Mia! Mia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ngaji kan sering kita diajarin untuk membaca Asmaul Husna. Sering juga kita baca ya Allah ya Rahman. Kan begitu kan ya Asmaul Husna ya. Ya Rahim ya Malik. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Nah, di tengah-tengah Asmaul Husna itu kan ada yang namanya Ya Adlu. Allah itu yang maha adil. Apakah Allah itu mesti adil nih di dalam menciptakan makhluknya di dunia ini? Saya jawab, Allah itu Al-Khaliq. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menjadikan kita. Tentunya Allah tahu seperti apa pantasnya kita. Artinya segala yang Allah ciptakan pasti di belakang itu ada hikmahnya, ada manfaatnya buat kita. Bu, Ibu. Dan ingat,
Di akhirat itu anggota tubuh kita semuanya akan dimintain pertanggungjawaban. Mata kita dimintain tanggung jawabannya, tangan kita dimintain tanggung jawabannya, mulut kita dimintain tanggung jawabannya, hidung kita juga dimintain tanggung jawabannya, kaki pun demikian. Tapi bagi orang, mohon maaf, yang tidak punya tangan, nggak dimintain tanggung jawabnya tangannya. Orang tangannya kagak ada, berarti kan ada hikmahnya kan? Enak dia. Enaknya apa? Nggak pakai lama di akhirat diperiksanya. Kenapa? Karena maksiat dari tangannya nggak ada. Misalnya yang matanya tidak dua begini, nanti di akhirat juga tidak dimintain pertanggungjawaban. Kenapa? Karena maksiat dari mata nggak ada. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, yang namanya adil itu bukan berarti kudu sama rata. Yang dinamakan adil adalah meletakkan sesuatu persis pada porsi dan tempatnya sesuai kebutuhan kalau bahasa saya mah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kita jangan sekali-kali punya pikiran suudzon sama Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita berarti ada tujuan yang lebih baik dari itu. Mau seneng kek, mau susah kek, mau cakep kek, mau apa kek, terimain. Sebab kalau kita terimain, kita mensyukuri, insya Allah nanti sama Allah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur, Allah akan tambah. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, masih kurang aja. Kalau bahasa Umi mah masih kurang aja. Entar juga ujung-ujungnya dikasih azab oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Istri Pak Fadlan tidak apa-apa, Pak. Tapi saya harap jangan diganggu dulu. Ia perlu istirahat. Istri Bapak mengalami pendarahan di kepalanya, Pak. Andai pun dioperasi, itu sangat berisiko dengan keselamatannya. Karena pendarahan itu sangat dalam, sampai mengenai sel-sel otaknya, Pak. Semoga istri Pak Fadlan tidak apa-apa. Thank you so much, dokter. Please do your best. Baik, kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dokter. Sama-sama, Pak. Udah diem lah. Udah jangan berisik. Diem dong. Diam. Fadlan. Jangan teriak-teriak kamu, Nak. Kalau sampai tetangga dengar, nanti mereka pikir macam-macam sama kamu. Ma, Pak. Habis ini anak berisik terus. Ya saya harus ngapain dong? Kalau berisik terus jangan digendong, taruh sana tempat tidur. Ayo. Tempat tidur. Mau saya buang anak ini, Pak. Tahu kenapa? Kemarin saya ketemu Mia sama si Rio, mantannya itu. Saya pergokin mereka lagi berduaan. Dan sekarang saya yakin anak ini bukan anak saya. Bukan anak kandung saya. Bagus, Fadlan. Mumpung istri kamu lagi dirawat di rumah sakit. Anakku. 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 Mia. Anakku. Mia mau kemana? Mia mau kemana, Bu? Anak saya. Ibu anak lagi saya di rumah sakit, anak Bu. Saya. Suster, saya nggak bisa ninggalin anak saya sendirian. Lu tuh bisa diem gak sih? Hah? Berisik banget sih jadi anak. Ngeselin lu. Anakku.
buang lu ya. Mas Fadlan, di mana anak kita? Mas, di mana? Kamu kenapa sih, teriak-teriak kayak orang gila gitu? Anak kita ada di mana, Mas? Kok nggak ada di kamar? Gimana aku tahu lah. Nggak mungkin Mas Fadlan nggak tahu. Pak, Bu, mana anak saya, Bu? Harusnya sebagai seorang ibu, ini tanggung jawab kamu buat jagain anak. Atau ini cuma alasan kamu aja kan? Untuk menutupi ketidakmampuan kamu sebagai seorang ibu. Tolong kasih tahu, Pak, di mana anak saya, Pak. Nggak mungkin kalian nggak tahu di mana anak saya. Anak saya ada di rumah ini. Tolong kasih tahu, Mas. Apa yang udah kamu lakuin sama anak kita, Mas? Diam! Itu bukan anak saya! Aku tahu semua kok, ya. Itu anak hasil hubungan gelap kamu sama mantan kamu Rio tercinta itu, ya kan? Jadi jangan pernah kamu sebut itu anak saya, ngerti? Astagfirullahaladzim. Mas Fadlan. Mas Fadlan. Mas Fadlan. Mas boleh sesuka hati kasarin saya, Mas. Terserah Mas Fadlan. Tapi tolong kasih tahu saya, Mas, di mana anak kita, Mas. Saya mau ketemu sama anak kita. Tolong kasih tahu saya. Oke. Saya kasih tahu sama kamu. Kamu mau tahu di mana kamu? Di mana anak kita, di mana? Anak cacat itu udah saya buang. Tega Mas Fadlan buang anak kita. Itu anak kandung kita, Mas. Darah dagingnya Mas Fadlan. Tega banget sih Mas Fadlan, jahat. Ini semua gara-gara kamu. Lihat, sekarang semua orang tahu aib keluarga kita. Bikin malu aja ya kamu ini. Ibu-ibu, ngapain kalian semua di situ? Bubar! Bubar semua! Ayo bubar, bubar, bubar!